Pemirsa Allah Perkasa Televisi Channel yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kata orang, politik itu kotor dan jahat. Dan ini sudah dimulai dari sejak awal peradaban manusia. Politicking atau berpolitik bahkan sudah dilakukan dalam skala kecil di lingkungan keluarga. Lihat bagaimana Ribka mendorong Yakub untuk mengelabui ayahnya dan mencuri berkat ayahnya. Ikuti saja perintahku, kata Ribka kepada Yakub. Anda bisa lihat di kitab Kejadian pasal 27 ayat 13. Dan peristiwa politik kecil itu ternyata diskenariokan oleh Allah sendiri untuk dipentaskan di panggung dunia yang kelak, dan bahkan hingga sekarang sangat terasa dampaknya dengan kehadiran bangsa kecil tetapi memberikan kontribusi besar kepada peradaban manusia modern, Israel. Ribka menanti 20 tahun lamanya untuk mendapatkan seorang anak dan akhirnya melahirkan bayi kembar dua. Allah berkata kepadanya bahwa Yakub yang lebih muda akan menjadi pilihan Allah, dan keturunan Yakublah yang kelak menjadi bangsa Israel itu. Bangsa yang dibenci dan disesah sejak zaman kitab Perjanjian Lama, mulai dari penindasan bangsa-bangsa lain seperti Mesir, Asyur, Romawi, dan dilanjutkan lagi dalam dunia modern, utamanya di zaman Hitler dari Jerman itu. Tetapi bangsa itu tidak pernah musnah sebab Allah selalu beserta mereka. Meskipun berulang kali mengingkari Allah, akan tetapi sekali Allah berfirman, maka firman itu akan kekal selama-lamanya. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Demikian firman Allah kepada Abraham, sebagaimana dikutip dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 3. Dan kebenaran itu terbukti hingga sekarang. Dan lihat apa yang dilakukan oleh Ahab yang dijuluki Alkitab sebagai raja yang berkinerja buruk, sebagai salah satu bentuk pembangkangan bangsa Israel terhadap Allah. Demi memenuhi ambisi politiknya, dia menikahi putri seorang raja dari kerajaan tetangga, mendirikan kuil Baal di pusat kota, dan bersama istrinya Yezebel berusaha memburu dan menghancurkan semua sisa-sisa dari iman kebenaran orang Israel, mengganti nabi-nabi Tuhan dengan miliknya sendiri yang didatangkan dari luar. Adakah penghakiman Tuhan atas diri Ahab? Mari kita lanjutkan dengan kutipan yang saya ambil dari buku The Student Bible yang sudah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini kita memasuki tayangan ke-31 dari 100 tokoh di Alkitab dengan tokoh Ahab. Ahab, raja terburuk. Bayangkan kegaduhan yang mungkin terjadi jika seorang presiden Amerika Serikat secara tiba-tiba memutuskan untuk menghilangkan seluruh bangunan gereja dan mengganti setiap pendeta Kristen dengan seorang imam Hindu. Seperti itulah yang terjadi pada zaman Raja Ahab. Betul, Ahab mewarisi suatu situasi yang buruk. Sebuah kerajaan yang terbelah di mana keyakinan agama sedang terjun bebas. Namun entah bagaimana dia membuatnya semakin buruk, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan lebih daripada semua orang yang mendahuluinya. Anda bisa lihat di kitab 1 Raja-Raja pasal 16 ayat 30. Alkitab lebih banyak menyalahkan kinerja Ahab atas sebuah pernikahan buruk. Untuk memadukan suatu aliansi politik, dia menikahi Yezebel, putri seorang raja di kerajaan tetangga. Ketika sang putri datang bersama dewa-dewa Baal, Ahab membangun sebuah kuil persis di pusat ibu kota. Yezebel kemudian berusaha memburu dan menghancurkan semua sisa-sisa dari iman kebenaran orang Israel, mengganti nabi-nabi Tuhan dengan pengganti miliknya sendiri yang didatangkan dari luar. Sementara Ahab terlihat seperti pasangan pasif dalam kejahatan, tetapi dia juga menanggung beban tanggung jawab. Nabi Elia bisa saja menjadi penyelamatnya, tetapi Ahab melihatnya lebih sebagai seorang musuh dan pembuat masalah. Anda bisa lihat di kitab 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 17 dan pasal 21 ayat 20. Waktu berlalu, Ahab menolak kebaikan dan nasihat ketuhanan. Dengan standar sekuler kemakmuran dan kekuatan militer, Ahab mencapai kesuksesan. Dia membangun sebuah istana bertahtakan gading, dalam kurung,
Arkeologis menemukan lempengan gading dari rumah-rumah pada periode ini. Dia menghalau para penyerang dari Suriah. Dari sudut pandang Alkitab, bagaimanapun juga, semua pencapaiannya ini tidak memiliki arti apapun dibandingkan dengan semua kegagalannya atas iman dan moralitas. Sebagai seorang yang mengkhianati Tuhan, Ahab menjadi seorang raja yang terpuruk. Live question. Di dalam dunia sekarang, bagaimana para pemimpin politik mempengaruhi moral dan iklim spiritual keseluruhan bangsa? Apakah mereka harus melakukannya lebih lagi? Tuliskan jawaban Anda pada kolom komentar untuk kita diskusikan. Salam. Sampai jumpa di episode ke-32 dengan tokoh Yezebel. Sebagai informasi bagi ibu bapak, apabila ada anggota keluarga, kerabat maupun kenalan yang menderita sakit penyakit seperti segala jenis kanker, obesitas atau kelebihan berat badan, darah tinggi, jantung, diabetes, baik yang masih ringan maupun yang sudah parah sampai gangren, prostat, segala jenis tumor, sulit memiliki keturunan atau anak, stroke, gagal ginjal hingga menjalani cuci darah, sakit tulang dan persendian, asam lambung akut, GERD, paru-paru, TBC, serta berbagai penyakit lainnya, silakan menghubungi via WhatsApp saya di nomor 0896 6668 8011. Saya ulangi, 0896 6668 8011. Saya bukanlah seorang dokter atau ahli kesehatan. Sebagai member AFC Indonesia, barangkali saya bisa memberi solusinya. Mari kita memelihara kesehatan tubuh pemberian Tuhan Allah. Semoga